Pernahkah Anda merasa bahwa bumi sedang mengirimkan sinyal darurat? Media sering menampilkan laporan tentang kerusakan lingkungan. Tapi bagaimana ilmuwan mengukurnya secara pasti? Jawabannya ada pada Planetary Boundaries Framework. Dikembangkan oleh Stockholm Resilience Center, alat ini memantau 9 sistem vital bumi. Saat ini, sistem ini seperti perubahan iklim dan integritas biosfer sudah masuk ke dalam zona merah. Artinya, resiko kerusakannya sudah pasti dan berbahaya. Dan mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada molekul. Contohnya, kimia mengajarkan kita bahwa CO2 menyerap radiasi inframerah yang memanaskan planet. Namun, di balik perubahan global ini, ada mekanisme atmosfer lokal yang menentukan cuaca kita setiap hari, yaitu lapse rate. Secara normal, di lapisan troposfer tempat kita tinggal, semakin tinggi Anda mendaki, suhu akan semakin dingin. Fenomena ini disebut Environmental Lapse Rate atau ELR. Rata-rata suhunya turun 6,5 Celcius tiap naik 1000 meter. Tapi, udara tidak hanya sekadar naik. Saat udara hangat dari permukaan naik melalui proses konveksi, ia mengalami ekspansi adiabatik. Tekanan udara di atas lebih rendah, sehingga molekul udara jarang bertabrakan. Energi kinetik berkurang dan suhu pun turun. Disinilah kelembapan bermain peran. Saat udara mencapai titik embun atau dew point, kelembapan relatif menyentuh 100%. Uap air mengembun menjadi tetesan cair, melepaskan panas laten, dan membentuk awan yang kita lihat di langit. Namun, kadang-kadang hukum alam ini terbalik. Inilah yang disebut dengan inversi temperatur. Ini adalah fenomena di mana lapisan udara hangat justru berada di atas lapisan udara dingin yang ada di permukaan. Di mana ini terjadi? Paling sering di planetary boundary layer atau disebut dengan lapisan batas permukaan atau secara alami di stratosfer karena adanya lapisan ozon. Apa dampaknya? Inversi bertindak seperti tutup panci dan udara dingin yang padat terjebak di bawah tidak bisa naik. Akibatnya apa? Yang pertama, polusi terperangkap, yaitu isinya asap kendaraan dan emisi industri tidak bisa menyebar, menyebabkan kabut asap atau smog yang berbahaya. Yang kedua, stabilitas ekstrim. Udara menjadi sangat stabil sehingga awan badai seperti cumulonimbus sulit terbentuk, namun polutan terkonsentrasi dalam paru-paru kita. Secara termodinamika, ini berkaitan dengan efek Joule-Thomson, di mana ekspansi gas dapat menaikkan atau menurunkan suhu tergantung pada suhu inversi gas tersebut. Memahami lapse rate dan inversi temperatur bukan sekadar belajar teori cuaca. Ini adalah cara kita memahami bagaimana planet ini bernapas dan mendistribusikan panas. Kabar baiknya, sejarah membuktikan kita bisa bertindak. Tahun 1970-an, kita berhasil menghentikan penggunaan CFC untuk memperbaiki lapisan ozon di stratosfer. Dengan memahami kimia atmosfer dan batas-batas planet, kita punya alat untuk membawa bumi kembali ke zona hijau yang aman. Masa depan keberlanjutan ada di tangan kita yang memahami cara kerja sistem ini.